Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Willy di sini. Sudah lama kita nggak nyoba lihat-lihat hunting motor-motor yang ada ya. Sekarang di akhir-akhir 2025 ini kita mau lihat nih keluaran motor yang kemarin keluar. Cuman kita nggak nge-review yang ini ya, yang motor mereknya udah gede-gede ya. Coba kita ngelirik yang motor Cina. Karena aku kemarin sempat ngeliat tuh ada beberapa motor ya produksi Cina dengan desain yang ada yang memang niru, ada yang ini apa istilahnya, ada yang ngejiplak punya ini. Cuman kita cari yang nggak ngejiplak ya. Ini salah satunya nih. Ini brandnya punyanya Sonling ya, bukan Soklin ya. Soalnya mirip banget nih kayak gini nih. Aduh, bisa di zoom gak sih? Jadi ini motor desainnya tuh cakep sih, asli. Cuman bukan cuman sekedar cakep desainnya sih. Dia juga punya CC ya, cakep juga. Ntar aku mau cariin dulu ya. Cuman masih single cylinder ya. Cariin preview ininya dulu. Nggak ada preview gede ya. Oke, kurang gede sih ini. Kalau kataku masih masih kecil gitu loh. Nah ini nih, nggak bisa digedein, nggak bisa digedein lagi. Inferi itu pemesanan, halamannya ya, iya iya nggak bisa digedein lagi. Kalau mau yang gede itu kita masuk ke sini. Coba ya, aku aku track di halaman utama. Nah ini nih. Ini ya kita coba lihat dulu ya si brand Soklinnya ya, yang agak gedean gambarnya gitu, lebih cakep lah. Nah ini guys, jadi dari desainnya ini emang sekilas kalau tangki dan lain sebagainya agak-agak ini ya, agak-agak member ke desainnya Vixen yang new ya, all new Vixen ya, modelnya kayak gini bumpernya. Tapi kalau dilihat sekilas lagi, kayaknya lebih lebih cakep daripada si Vixen yang baru itu. Ini satu silinder ya, cuman aku suka melihat desain dari motor naked ini. Yang pertama, tangkinya masih ada runcing-runcingnya di bagian sini ya. Dia masih ngeruncing, terus kepalanya itu model-model Raptor kayak gitu itu keren. Nah ini. Terus kita lihat di bagian belakangnya nih. Tunggu, kita cari dulu. Ya, masalahnya ini nggak bisa digedein gitu loh, kayak websitenya punyanya yang lain. Jadi kita bisa lihat. Nah, semoga kalian bisa lihat ya. Jadi dia kayaknya ini pakai LED. Satu kecil kayak gini, kayak gaya-gaya MT. MT mau seri berapapun kan modelnya kayak gini, Raptor kayak gini. Ini keren. Cuman stangnya ini loh. Ini sudah pasti nyaman kalau tinggi kayak gini ngelengkuknya. Stangnya ini tinggi kayaknya. Jadi ini nyaman. Cuman kalau dilihat dari depan itu stangnya kayak ketinggian. Biasanya kalau kayak kita kan sukanya stangnya agak pendek. Terus ekornya itu kalau kalian perhatikan di sini ekornya. Nah, ini ekornya ini dibilang bagus ya lumayan, dibilang nggak bagus ya ya lumayan gitu aja di tengah-tengah. Cuman kalau dari sudut ini tuh kayak stangnya itu loh, stangnya terlalu apa ya, terlalu kurang, nggak make sense. Cuman kalau dari bodinya, wah keren sih. Kita lihat speknya ya, single cylinder, 4 stroke. International Gear 5, Gear 6 as option. Jadi ini eh, kalau ngikuti ini 5 percepatan, tapi kalau
Ada juga yang dikasih 6 percepatan, itu opsional, mungkin ada request dan lain sebagainya untuk samping ini. Untuk max powernya itu 10,2 per 7.000, max torsinya di 6.000, terus sasisnya brake system front rear disc dump, maximum speed 95, tire size, ban depannya 90 per 90, serat belakangnya 120 per 80, ya sama kayak gesek. Full tank 15, wih gede. Gede ini bro, 15 liter. Full konsumsinya liter per 100 kilometer, 2 banding 2, 2,2. Jadi untuk menempuh itu 2 banding 2. Boros ya, 2,2. LWH milimeter 250, wheelbase-nya 13.650, seat height, tinggi duduknya kita 770, tinggi. Motornya tinggi nih. Ground clearance-nya 280, lumayan standar lah kalau jam segitu. Ini lebih lebih jelasnya ini di sini. Nah, untuk engine-nya ini cc-nya di 200 ya, 200 cc. RPM-nya maksimumnya di 7.500. Berarti ini motor akselerasi. Bukan untuk top speed tapi akselerasi ya. Maksimum torsinya di 5.500. Full tanknya. Transmission rasionya 13. Loh, kok nggak sama? 140 di sini. Yang di sini kok 120. Wah, kacau websitenya. Nggak imbang, nggak ini. Untuk kelas di 200 cc ini sudah jarang ya sekarang itu ya. Sekarang itu udah 150 lompat ke 160 langsung ke 250. 160 aja itu opsional. Skok depannya ini sudah pakai upside down, belakangnya sudah monoshock. Wow, keren sih. LCD, LED, cuman sayangnya nggak ada gambarnya aja. Cuman aku suka ini lihat tampilannya tadi pas waktu ini. Dia nggak ada ini ya, nggak ada untuk ngelihat lebih jelas gitu. Cuman sayang banget ini. Coba kita cari di depan dulu ya guys ya. Di sini yang lebih gede gitu. Nah ini. Ini jenis jenis mesinnya sih mana ya? Kurang, aku nggak suka lihat gasketnya aja nih di sini. Cuman secara desain bagus banget sih ini sebenarnya. Yang bisa kita ambil, misalkan kita ngelihat motor gitu ya. Salah satu yang bisa kita lihat untuk poin dari motor F16 ini dengan cc 200 ini. Nah, ini kelihatan di sini digitalnya saya biasa standar banget. Itu di bagian jok belakang. Dia modelnya sudah kayak moge ya. Dia menutupi celah yang ada di sudut V yang ada di belakang jok depan. Berarti ini kecil banget. Jadi kalau buat goncengan apa ya, yang ininya besar nggak bisa. Bukan nggak bisa, cuman terlalu sempit lah, terlalu kecil. Kalau dilebarin juga jelek. Terus joknya sendiri modelnya kayak gini, nggak pakai acara apa ya, dikasih siku daleman kayak gini biar bisa mepet ke tangki kayak gini. Ini tandanya kalau rata kayak gini biasanya enak. Dudukannya kayak gini nyaman, asli. Aku udah beberapa kali prepare ya. Kalau misalkan ada dudukan model yang aneh-aneh di model apa ya, nyamping-nyamping kayak gitu, itu biasanya nggak nyaman ketemunya itu. Kalau ini kayaknya nyaman. Kalau yang rata kayak gini, rata di lengkung kayak gini nyaman. Itu satu poin. Terus di bagian bawah, di spoiler bawah ini untuk penahan air di bawah atau banda biar tidak kena di mesin yang di bawah ini spoilernya. Nah ini gimana ya kalau aku bilang ya, ini ciri-ciri khas motor-motor kayak motor gede gitu loh. Nah, model-model lakukan seperti semacam ini. Biasanya kalau motor-motor yang biasa kayak punya aku gitu, itu modelnya cuma lancip, 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 samping sisi gitu aja. Tapi ini modelnya bagus.
Kalau masalah buat motong angin ya ini masih sama aja sih. Cuman kalau ngelihat dari desain joknya ini nih, di kanan kiri yang gambarnya emang burem banget. Minus itu aja sih aku nggak dapat gambar yang bagus di websitenya. Itu asli ini motor kayaknya keren. Cuman kayaknya nggak mungkin kalau masuk ke Indonesia. Merek Suklin ini, Soundlink. Hmm, tuh lihat tuh kepalanya. L200. Bagus sih. Ini kalau aku masuk ke Indonesia, jatuhnya harganya bagus ini. Murah pasti. Itu aja yang QJ motor sama apa satunya itu? QJ motor sama apa gitu satunya itu. Itu harganya sebenarnya di Indonesia itu kompetitif dan sudah buka beberapa dealer cabang di beberapa kota besar. Cuman sayangnya infonya aja yang kurang menggema gitu aja. Aku sendiri juga agak tertarik sih itu dengan cuman bukan hiji motor yang satunya, yang ini ada suka nakednya. Tapi ini secara desain aku suka ini. Ini desain nakednya dengan CC 200 kayak gini nih aku bilang ini keren sih dengan model semacam ini. Gitu aja. Nggak tahu menurut kalian. Coba kalian kasih pendapat. Nih, menurutku sih bagus sih ini.